Oke, udah masuk kan ya? Nah, di sini aku mau cerita tentang jurusan statistika. Sebelum masuk ke mata kuliah, aku jelasin dikit dulu tentang statistika. Apa itu jurusan statistika? Nah, jurusan statistika itu adalah jurusan di mana kita mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan, lalu menginterpretasikan baik ke masyarakat ataupun ke perusahaan-perusahaan. Gitu. Jadi kita bisa memecahkan masalah dari kasus-kasus yang ada. Terus lanjut mungkin ke mata kuliah. Mungkin Edgar mau jelasin dikit tentang mata kuliah di ITS. Suaraku masuk nggak ya? Masuk. Aku mau jelasin juga ini buat mata kuliah di ITS ya. Kan juga mungkin nanti ada sedikit berbeda sama yang ada di UGM. Jadi yang pertama itu dari ITS sendiri, kan ITS itu masih berbentuk bentuknya itu institut, berbeda sama universitas gitu. Jadi di ITS sendiri nantinya itu di semester awal-awal itu hampir sama kayak kampus institut sebelah. Jadi ada UPMB ataupun TPB yang merupakan jadi kita ada belajar lagi materi-materi SMA gitu kayak fisika, kimia dan juga matematika gitu. Tapi bedanya kalau di ITS sendiri itu masih dasar banget ya. Jadi kayak masih SMA. Jadi kalau menurutku sendiri yang udah ngejalanin selama semester 1 kemarin itu bisa aku bilang ya mudah lah kayak gitu, masih tingkat SMA. Jadi nggak cuman mengulang aja kayak gitu. Nah, terus yang aku dimasukin di sini itu cuman yang mata kuliah yang berhubungan sama statistikanya gitu. Jadi yang di semester pertama itu ada pengantar metode statistika gitu. Jadi pengantar metode statistika itu sendiri yang aku udah jalanin. Kalau misalnya teman-teman yang kelas 12 ini masih ada di pelajarannya Bu Lili, itu ada di akhir-akhir yang dimana nanti ada kayak bentuknya, ada pengambilan keputusan, hipotesis dan lain-lain itu nanti masih di sekitar itu kayak gitu. Dan juga tetapi bedanya kalau yang di kuliah ini bentuknya itu nggak cuma satu kayak gitu. Kalau yang di SMA itu mungkin masih kayak cuman ada distribusi normal. Ini udah ada banyak, nanti ada distribusi F, distribusi T dan juga masih banyak lagi ya gitu. Nah, untuk yang semester 2 ini ya ini cuma bisa nyebutin aja itu ada teknik sampling dan survei itu karena belum juga ngerasain. Tapi di semester 2 ini juga buat FYI aja tuh dari ITS sendiri masih ada beberapa TPP yang dilanjutin kayak tapi itu juga tergantung sama jurusan masing-masing. Kalau misalnya di aku sendiri kan statistika gitu, jadi yang dilanjutin itu cuma kayak fisika juga sama matematika. Nah, kalau kimianya sendiri itu cuma ada di semester 1. Terus nanti naik ke semester 3 udah mulai berfokus di statistikanya, ada analisis numerik, analisis regresi, teori peluang, dan juga untuk pelajaran-pelajaran TPP yang di ITS itu udah tinggal matematika aja yang emang berhubungan sama statistika. Dan juga untuk semester 4 hanya ada analisis eksplorasi data, komputasi statistika, statistika matematika, dan juga semester 5 ini bisa dibaca sendiri. Ini mulai udah ada kayak penjurusannya di masing-masing gitu, kayak teman-teman nanti mau lanjut di bagian yang mana itu nanti sudah bisa dilihat. Dan juga ini di tes enggak juga masih ada kayak pelajaran wajib gitu teman-teman, masih ada kayak bahasa itu masih yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu juga masih ada yang tentunya masih ada. Udah gitu aja, bisa dilanjut. Kemudian ini mata kuliah yang di UGM agak beda dikit. Kalau di semester satunya sama karena kita sama MIPA juga, jadi kita masih dapat kayak fisika dasar, kalkulus 1, kimia dasar, pemrograman kita masih dapat. Nah, terus kalau buat mata kuliah statistikanya sendiri itu ada metode statistika 1. Nah, di metode statistika 1 ini kita belajar tentang uji-uji dasar. Terus kalau di metode statistika 1 ini kita kebagi jadi 2, ada kelas teori dan kelas praktikum. Nah, kelas praktikumnya ini kita bakal belajar tentang software statistika yang kalau di metode statistika 1 ini softwarenya adalah Minitab. Jadi kita udah belajar gimana cara pakai Minitab di semester 1. Terus lanjut ke semester 2, itu di semester 2 ini matkul kemipaannya udah jarang banget, yang dilanjutin cuma kalkulus 2 aja, sama tambah bahasa Inggris. Nah, kalau dari
mata kuliahnya itu ada metode statistika 2, analisis data eksploratif. Nah, di metode statistika 2 ini sama kayak yang tadi metode statistika 1, cuman software yang dipelajari adalah SPSS. Jadi di statistika besok itu kita bakal belajar banyak banget software yang bisa dipakai. Itu semua mesti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, kalau tadi di metode statistika 1 kita belajar pakai Minitab, di metode statistika 2 kita belajar pakai SPSS. Terus ini ada mata kuliah semester 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang aku cantumin di sini cuma matkul wajibnya aja, matkul wajib kestatistikaan. Nanti mulai dari semester 2, kita udah bisa ambil peminatan, itu juga berdasarkan dari IPK kita. Nah, peminatannya itu ada yang kita bisa ke aktuaria, kita bisa ke bisnis industri, nah nanti bakal dijelasin di slide beberapa berikutnya. Mungkin kalau mata kuliahnya itu nanti di akhir bakal aku kasih link juga buat mata kuliah lengkapnya. Terus ke prospek kerja, mungkin di sini aku bantu jelasin prospek kerja. Jadi di sini ada konsultan riset, data analis, quality assurance, perbankan, dan juga bisa di Badan Pusat Statistik. Dan kalau yang dari yang aku tahu, paling sekarang paling terkenal itu data scientist. Kenapa paling terkenal? Karena emang trennya sekarang itu emang lagi ada di ada hubungannya banget sama data, mau dari bidang ekonomi, kesehatan, itu nanti ada hubungannya dengan data, dan dari data itu emang harus diolah biar kita tuh tahu gimana sih nyelesain kasus ini, nyelesain kasus itu. Nah, itu mengapa penting banget ke jurusan statistika ini dalam pekerjaan data analis. Lanjut aja nggak apa, Mbak? Nah ya, nah, mungkin tambah dikit, aku juga sempat tahu di Badan Pusat Statistik itu kayak kita nanti setauku di sana itu udah kebagi gitu. Jadi ada bagian yang emang buat lulusan S1 statistika, juga ada bagian buat lulusan STIS. Jadi kayak nggak usah khawatir kita bakal saingan sama anak STIS. STIS itu kedinasan kayak STAN tapi statistika. Nggak usah khawatir karena emang udah ada bagiannya sendiri-sendiri. Gitu. Terus lanjut ke bidang keahlian atau peminatan. Jadi nanti mulai semester, kalau di UGM tuh semester 2 udah bisa ambil. Nanti bakal ke bidang-bidang ini. Mungkin aku jelasin yang dari UGM dulu ya. Kalau dari UGM itu ada 4. Yang pertama ada biostatistik, terus keuangan, aktuaria, sama industri dan bisnis. Jadi kalau mau masuk ke peminatan-peminatan ini, nanti ada beberapa mata kuliah yang harus diambil. Nah, itu mata kuliah-kuliahnya juga nanti bakal ada di link yang aku share di akhir. Mungkin Edgar mau jelasin yang ITS? Oh ya, kalau yang ITS sendiri itu nyediain 5 nih, dari yang statistika industri bisnis, statistika komputasi, statistika ekonomi, finansial dan aktuaria, statistika sosial dan kependudukan, dan juga statistika lingkungan kesehatan. Nah, lebih singkatnya aja. Kalau tadi di semester berapa gitu juga ada nih yang statistika komputasi itu, nanti juga bisa diambil peminatannya. Tapi kalau dari ITS sendiri, itu kalau nggak salah ya ini, nanti aku juga belum kurang tahu gitu. Untuk yang bisa mengambil itu mungkin kayaknya di semester 3 gitu. Nah, itu nanti bisa dipilih nanti teman-teman mau peminatannya di mana. Nah, itu dari ITS sendiri dari 5 ini. Nah, juga ada yang sama tadi kayak yang di UGM itu juga bisa di-apply juga gitu. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, berikutnya mungkin ini aku nambahin yang dari UGM ya. Jadi meskipun di statistika sendiri kan, walaupun MIPA, kita praktikumnya juga pakai komputer gitu ya. Praktikum pakai komputer, laprak juga pakai diketik. Jadi hitungannya tuh slow. Tapi nggak usah khawatir gabut karena banyak banget wadah buat seru-seruan di statistika. Pertama, dari organisasi dulu itu ada namanya Himasta UGM atau Himpunan Mahasiswa Statistika.
kalau mau kepo-kepo lagi bisa ke Instagramnya. Jadi di Himasta UGM sendiri nanti tuh bakal kebagi lagi jadi beberapa biro dan beberapa divisi, dan itu udah lengkap banget kayak dari berbagai bidang, dan menurutku kayak udah semuanya tuh udah rata di sana. Terus kalau dari event-eventnya itu ada Anava UGM, ada Anava, Statfest atau Statistika Festival, TOD atau Training Olah Data. Nah, Anava ini baru selesai minggu lalu, jadi dia itu isinya lomba-lomba sama Anava itu singkatan dari Ajang Pengenalan Aktivitas Statistika. Jadi isinya tuh lebih ke ngenalin ke anak-anak SMA. Jadi isinya kayak lomba-lomba, open house, terus ini ada sosialisasi. Terus kalau ke Statfest, nah kalau yang tadi anak SMA, kalau Statfest ini lebih ke mahasiswa. Jadi lomba-lomba buat mahasiswa, ada kayak ada webinar, terus ada infografis, ada olimpiade juga kayak gitu. Kalau dari TOD ini training olah data, jadi kita memfasilitasi orang-orang umum yang mau belajar tentang olah data. Itu ada workshop sama seminar. Ya, terus aku juga kalau nambahin buat yang di ITS ya, di ITS sendiri itu yang baru aku tahu itu ada baru Himasta aja. Nah, kenapa sih kalau aku tuh di ITS sendiri itu emang kalau yang maba itu belum bisa, 1 tahun pertama itu belum bisa masuk ke organisasi dan juga yang lainnya gitu. Kalaupun ada itu ada di event, dan eventnya itu juga bukan yang miliknya Statistika sendiri, tapi miliknya emang punyanya ITS gitu. Nah, tetapi kalau di ITS sendiri itu di masa awal itu ada pelatihan-pelatihan dulu kayak gitu. Nanti pelatihan-pelatihan itu nanti yang ikut pelatihan itu bisa dapat sertifikat. Nah, nanti yang sertifikat itu nanti di apa namanya, di awal-awal itu nanti ada 3 yang wajib. Yang pertama itu ada tentang kewirausahaan, terus nanti ada keilmiahan, dan juga ada kepemimpinan. Nah, dimulai dari 3 itu nanti 3-nya itu wajib. Nah, itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, nanti di semester 3 itu nanti baru dari yang teman-teman dari 3 itu nanti bisa dipilih nih, misalnya emang kita mau fokus di keilmiahan ataupun di kewirausahaan ataupun di kepemimpinan. Nanti karena kita udah punya sertifikatnya masing-masing, nanti bisa dilanjutin nih. Kalau misalnya emang keilmiahan, nanti ya teman-teman bisa lari ke ilmiahan aja. Kalau misalnya emang mau fokus di kewirausahaan, juga bisa lari ke kewirausahaannya, dan juga kepemimpinan nanti mungkin bisa masuk ke BEM ataupun ke HIMA ataupun juga ke BEM fakultas dan lain-lain gitu. Terus juga kalau nambahin sedikit juga, kalau di ITS itu di semester awal, semester 1 itu di semua jurusan itu ada yang namanya laporan praktikum. Nah, laporan praktikumnya itu ada di pelajaran fisika dasar kayak gitu. Nanti praktikumnya itu ya sebenarnya juga mirip sih sama ya SMA, nanti ada bandul, nanti juga ada GLBB. Nah, terus kalau untuk pengerjaan laporannya itu masih tulis tangan kayak gitu. Tapi itu pun aku anggap ya nggak begitu susah kayak gitu, soalnya referensi, kalau misalnya referensi dari cuttingnya itu nanti ngasih buku referensi yang emang udah ada buku-buku yang emang udah ada referensinya. Jadi ya kalau menurutku ya nggak terlalu terbebani. Jadi menurutku kalau kuliah di ITS itu ya statistika ITS itu juga menurutku juga slow sih kayak gitu. Terus ini ada info tambahan, itu ada kalau mau lihat tadi kan yang kita masukin cuma kurikulum mata kuliah wajibnya aja ya. Nah, kalau mau lihat lengkapnya tuh bisa ke website ini. Terus ada juga website buat Himasta UGM sama Himasta ITS. Nah, di website itu bisa lebih kenal dalam lagi tentang Himasta dan kegiatan-kegiatannya. Mungkin kalau aku itu aja sih. Edgar masih ada yang mau disampaikan nggak? Itu aja Mbak, nanti mungkin bisa di pas waktu sesi screen kalau ada yang mau tanya. Oke, ya udah mungkin kalau dari statistika itu dulu. Terima kasih.